Sindoro Mountain. Hurra! Via Sigedang. Gaskeun. Tidak ada perjalanan tanpa persiapan. Hal ini yang selalu saya ingat ketika ingin melakukan sebuah pendakian gunung. Merencanakan sebuah pendakian dengan mencari info sebanyak-banyaknya dan mempersiapkan perlengkapan serta perbekalan akan meminimalisir hal-hal yang mungkin menghambat dalam pendakian. Karena di gunung adalah alam liar yang tidak bisa kita pastikan kondisinya, baik cuaca, suhu maupun kondisi alamnya. Gunung Sindoro merupakan gunung berapi aktif yang berlokasi di antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Letaknya bersebelahan dengan saudara kembarnya, yaitu Gunung Sumbing. Mengapa dibilang kembar? Karena segala keindahan alam yang ada di sana hampir sama, serta letak yang berdekatan dan tinggi yang hampir sama juga. Untuk mendaki Sindoro, saat ini ada 10 jalur pendakian dari Wonosobo dan Temanggung. Nah, saya dan teman-teman memilih jalur Sigedang yang disebut-sebut sebagai jalur tercepat sampai di puncak Sindoro. Jalur Sigedang termasuk jalur yang cenderung sepi dibandingkan beberapa jalur pendakian Sindoro lainnya. Letak lokasi yang berada di sebelah utara Gunung Sindoro dan sedikit jauh dari perkotaan membuat jalur ini tidak sepopuler jalur lainnya. Meskipun tidak populer, tetapi jalur ini menawarkan pemandangan yang tidak kalah menarik dengan jalur-jalur lainnya. Pagi hari kami tiba di basecamp Sigedang, disambut cuaca cerah. Jajaran kebun teh, embun pagi, dan Gunung Sindoro terlihat begitu jelas, seolah mereka memberi ucapan selamat datang kepada kami yang akan mendaki Gunung Sindoro. Puncak Sindoro pagi ini tampak seperti ditutupi awan atau sering disebut bertopi. Sebenarnya basecamp jalur Sigedang ini adalah rest area. Lokasinya berada dekat kebun teh Tambi di pinggir jalan. Kondisi basecamp sendiri sangat nyaman dan memadai. Ada tempat parkir roda 2 dan 4, area istirahat yang luas, kantin makan, musola dan kamar mandi yang bersih membuat pendaki yang akan istirahat sebelum atau setelah pendakian akan merasa nyaman. Tersedia juga kamar mandi air panas serta kamar homestay. Dan kabarnya, nasi goreng di basecamp ini rasanya mantap.
layak dicoba. Hampir semua teman-teman memesan nasi gorengnya. Saya sendiri nanti besok aja setelah turun gunung, biar lebih berasa nikmatnya. Menu lain juga banyak, ada ayam geprek, nasi goreng, mie instan, gorengan tempe kemul dan mendoan, teh, kopi, dan jeruk, dengan harga yang relatif standar untuk sebuah base camp dan rest area. Dulu base camp berada di Sikatok, namun sudah tidak digunakan lagi dan pindah ke Sigedang yang tidak jauh lokasinya. Jalurnya tetap sama. Oh ya, kali ini saya mendaki dengan menerapkan zero waste hiking, yaitu cara mendaki dengan menerapkan sistem hemat wadah plastik yang nantinya bertujuan untuk mengurangi produksi sampah plastik itu sendiri selama di gunung. Jadi, saya mengganti kantong plastik sekali pakai menjadi wadah-wadah kantong waterproof yang bisa saya gunakan berkali-kali di pendakian selanjutnya. Jadi dengan pendakian zero waste ini, saya mensiasati berbagai kemasan plastik agar sebisa mungkin tidak dibawa mendaki. Soalnya kemasan-kemasan plastik inilah yang paling banyak jadi masalah selama di gunung. Selain bikin kotor lingkungan, sampah plastik nyatanya memang susah didaur ulang alami oleh alam. Butuh waktu ratusan tahun agar plastik-plastik ini bisa terurai. Prosedur sebelum mendaki di base camp Sigedang yaitu melapor ke petugas base camp, kemudian dilakukan pengecekan barang bawaan. Pengecekan ini kaitannya dengan kesiapan pendaki dalam standar peralatan mendaki. Jika sekiranya kurang atau tidak memenuhi standar, pihak base camp akan melarang mendaki. Daripada nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik diantisipasi dari awal. Untuk peralatan minimal perorangan bawa lah, HSP, terus jas hujan kayak gitu harus bawa semua. Oke. Kemudian ada larangan atau pantangan di pendakian gunung ini? Enggak ada sih, semua gunung sama aja peraturannya. Misal kita mau bertamu ke rumah orang, kita harus jaga sikap, jaga omongan gitu aja. Oke. Petugas juga memastikan sampah yang dihasilkan nanti saat turun apakah sesuai dengan yang dibawa atau tidak. Misalkan kamu bawa 2 saset kopi, maka ketika turun 2 bungkus bekas saset kopi itu harus ada di bawah turun. Bila tidak sesuai, tentu ada sanksinya, dan sanksinya adalah naik kembali ke atas untuk mengambil sampah yang ditinggalkan. Seperti beberapa gunung di Jawa Tengah lainnya, di Sindoro ini menyediakan jasa ojek juga. Namun ojeknya bukan pakai motor, tapi pakai mobil pick up. Mobil ini biasa digunakan untuk membawa hasil panen teh atau membawa petani teh. Ojek pick up akan mengantar pendaki sampai pos 2. Jika jalan kaki, titik startnya persis berada di samping base camp, melewati jalan setapak dan teh. Di beberapa bagian jalurnya tanah berlumut, lumayan licin, jadi akan agak riskan ketika turunnya, rawan terpeleset pastinya. Sebenarnya bisa juga trekking mengikuti jalur kendaraan, namun berputar-putar. Sedangkan kalau jalan setapak, lebih memotong berjalan di antara kebun teh. Ada petunjuk tanda panah yang akan memudahkan pendaki trekking di antara kebun teh ini. Dibutuhkan 1-1,5 jam trekking dari base camp ke pos 2.
Kami sepakat menggunakan pick up menuju pos 2. Pick up ini bisa menampung hingga 15 pendaki. 20 menit kami melewati kebun teh, kami pun tiba di pos 2 ditandai dengan sebuah shelter terbuka. Selepas berdoa, kami pun memulai trekking. Medan yang kami lalui masih berupa perkebunan teh. Udara segar memenuhi paru-paru kami. Message here on the telephone, 'cause we've no idea when we're coming home. Any place we wander to, any season we go through, I'll be fine as long as I'm with you, heaven knows. Tanjakan landai kami lalui dengan semangat, hingga akhirnya kami tiba di batas hutan yang ditandai tugu cor. Ini yang disebut pos patok besi, batas antara area teh dan hutan. Dari titik ini, jalur trek memasuki hutan hingga nanti menjelang pos 3. Oh ya, di Gunung Sindoro ini tidak ada sumber air, juga tidak ada warung seperti kembarannya di Gunung Sumbing. Jadi segala kebutuhan air harus dibawa dari base camp. Biasanya untuk pendakian 2 hari 1 malam, per orang membawa minimal 3-4 liter air. Ini digunakan untuk minum ketika naik dan turun, serta digunakan untuk memasak ketika di camp nanti. Dari pos 2 ke pos 3, boleh dibilang pendakian ke Gunung Sindoro baru benar-benar dimulai. Jangan berharap treknya masih sedikit santai seperti di jalur sebelumnya. Tingkat kemiringan sudah makin meninggi dan kondisi jalanan yang berbatu akan semakin menguras energi. Belum lagi jarak dari pos 2 ke pos 3 terhitung jauh, sehingga akan sangat menguras tenaga mengingat kondisi jalan memang makin sulit. Tapi jangan sedih, tetap ada beberapa area datar yang bisa digunakan untuk beristirahat. Di pertengahan, kami break istirahat dan sholat karena sudah masuk waktu zuhur. Karena darurat air, maka kami pun melakukan tayamum untuk bersuci sebelum sholat. Saya merasa damai ketika setiap kali mendaki ada saja kawan yang masih ingat untuk beribadah dan saling mengajak satu sama lainnya, dan saya bersyukur karena berada dalam lingkungan yang baik. Menurutku,
Seorang pendaki yang hebat adalah ia yang menyempatkan waktu untuk merenung sejenak tentang hubungan dengan Tuhannya. Saat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, Tuhan seolah ingin menunjukkan bahwa betapa besar karunia hidup yang Ia anugerahkan pada kita. Dan mungkin perlu kita renungkan kembali setelah mendaki nanti. Apa kita justru semakin jauh atau dekat dengan Tuhan kita? Bersyukurlah jika ternyata dengan mendaki, kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu berarti kita paham betul apa tujuan kita mendaki, yaitu untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Here on the telephone, 'cause we've no idea when we're coming home. Any place we wander. Selepas istirahat, kami lanjutkan pendakian menuju pos 3. Sejauh ini jalur pendakian aman untuk pendaki pemula sekalipun. Jalur pendakian kelihatan jelas dan mudah dilalui. Yang dibutuhkan adalah ketahanan fisik karena tanjakan tidak ada habisnya. Jalur yang kami lalui cukup terjal dengan pijakan akar dan bebatuan. Sesekali kami harus melewati pohon tumbang. Hampir tiap ada dataran, kami gunakan untuk istirahat sejenak, sekedar menarik nafas dan meluruskan kaki. Salah satu anggota tim, Mas Tio, berjalan perlahan di bagian belakang, berusaha mengatur langkah agar tidak tertinggal dalam rombongan. Sesekali tampak berhenti ketika melihat tanjakan panjang di depannya. Semakin jauh melangkah dan semakin dekat pos 3, pohon-pohon mulai berubah. Yang tadinya daun rimbun, kini mulai sedikit terbuka. Yang tadinya sinar matahari tertutup oleh daun-daun, kini sinar matahari menerobos masuk, membuat udara menjadi lebih hangat. Akhirnya kami tiba di pos 3, sebuah dataran kecil yang bisa digunakan untuk camp area. Pos 3 ini sebagai tanda bahwa kami akan meninggalkan kawasan hutan Gunung Sindoro dan merupakan batas hutan dengan kawasan padang terbuka. Di perjalanan antara pos 3 ke camp area, saya bertemu dengan pohon beri hutan. Untuk kamu para pendaki gunung mungkin tidak asing lagi dengan buah ini, atau mungkin kamu pernah berjumpa saat mendaki tapi kamu tidak tahu tentang buah ini. Beri hutan salah satu jenis buah beri yang bisa dijumpai di Indonesia. Rasa buahnya asam manis. Kata orang-orang, buah ini banyak mengandung vitamin C. Hazem, tapi nambah.
Jalur pendakian tetap menanjak, namun semakin terbuka. Pepohonan semakin pendek, kabut mulai turun perlahan. Berkali-kali Restia, salah satu pendaki wanita, berhenti untuk sekedar mengatur nafas dan kemudian berjalan lagi. Tiga 30 menit berjalan dari pos 3, akhirnya kami sampai di camp area. Saya, Restia, Nur, dan Kang Amir tiba duluan di camp area untuk memasang tenda agar teman-teman yang menyusul di belakang bisa langsung istirahat. Karena tampaknya kabut semakin tebal, khawatir hujan turun. Bergegas kami memasang flysheet dan kemudian membangun tenda. Satu persatu anggota tim tiba di camp area. Rekomendasi untuk camp adalah di sini. Bisa menampung 30 tenda lebih. Tidak disarankan dan tidak boleh di atasnya lagi karena tempatnya sudah terbuka dan tidak ada dataran lagi kecuali di area sabana. Dan sabana dekat dengan kawah yang akan beresiko jika terjadi apa-apa dan jalur evakuasi pun terlalu jauh. Area campsite-nya cenderung terbuka, namun ada juga lahan datar di bawah rindang pohon-pohon. Ini lumayan melindungi tendamu jika sewaktu-waktu ada badai. Oh ya, di camp area ini sinyal masih ada loh ya. Bahkan infonya sampai di puncak pun ada sinyal. Selepas membangun tenda, kami pun menyiapkan makan malam agar bisa istirahat lebih cepat. Karena rencana jam 3 dini hari berangkat summit ke puncak Sindoro. Summit dini hari sangat membutuhkan ekstra tenaga. Karena bagi yang tidak terbiasa bangun dini hari dan mendaki di udara dingin akan terasa sangat berat. Apalagi jika kurang tidur dan istirahat akan sangat berbahaya ketika summit. Aktivitas mendaki gunung ikut mempengaruhi pola tidur dan lebih lelah karena kurang tidur setelah melakukan perjalanan jauh, serta melewati berbagai variasi medan pendakian. Karenanya, saat di camp sebaiknya beristirahat yang cukup dan tidak begadang, apalagi kalau pagi dini harinya akan melakukan summit attack.